tentang Enggak. Kalimat tasamuknya itu loh. Kalimat tasamuknya itu berarti kita sama enggak? Sebentar. Persepsinya bahwasanya sama tasamuk itu adalah persepsi kita surah sama untuk definisi tasamuk, Sama, transmisi ya. kepopuleran Nah, iya, itu Mbak yang perlu Alawi saya yang garis namanya bawahi. Abdullah Al-Idrus itu anak dari Abu Bakar As-Sakron itu seperti apa menurut penduduk Hadramaut? Ada orang namanya Abdurrahman Al-Khatib nulis kitab itu Ajarus Syafaf. Itulah tangga untuk mengetahui Al-Janadi ketika ditafsiri oleh As-Suluk itu sama persis. Karena Abdullah Al-Idrus silsilah di Ajarus Syafaf yang ditulis sebelum Ali As-Sakran itu dewasa itu udah menulis silsilah yang sama seperti yang ditulis oleh As-Suluk. Bahkan Al-Janadi ketika dikomparasikan sama kitab yang lebih tua dari As-Suluk yaitu Ajarus Syafaf, Iqdul Baruhin punya kemiripan yaitu Abul Hasan Ali bin Jadid keturunan Ubaidillah. Ubaidillah di sini pun keturunan dari Ali Khalil Qasam, Muhammad Ba'alawi, Muhammad bin Ali Ba'alawi, Ali bin Ba'alawi termasuk Abdullah Al-Idrus yang hidup di masa Ali As-Sakran karena dia sepupunya. Tadi kan nanya transmisinya toh, sambungan antara Al-Barqatul Musyikoh sampai ke Al-Janadi itu apa? Sudah aku sebutin Muhammad Abil Khib, Muhammad Abi Isa, Abdurrahman Al-Khatib, Abil Hasan. Itu sebelum itu sebelum Al-Barqatul Musyikoh. Ya, yang Penjelasan saya tanya tadi bisa ditangkap, yang Gus? saya Bisa ditangkap bahwa sebelum Al-Barqatul Musyikoh sudah ada yang menulis nama Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, dan sebelum Al-Barqatul Musyikoh sudah ada orang yang menyebut mereka secara syuhroh bahwa mereka itu seorang Quraisy, seorang Hashimiyun. Bukan itu pertanyaan saya, Bang Romel. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya apa? Tadi kan saya tanya, kalau sampean tadi mengatakan, ini saya mau katakan, kalau sampean tadi mengatakan bahwasanya ya saya itu telah melakukan cocok logi, ya kan, dengan mengambil kitab-kitab lain, ya kan, yang tidak ada kaitannya dengan Al-Burqah. Nah, pertanyaan saya begini, pernyataan Ali As-Sakran bahwasanya nama Ubaid di situ adalah bentuk ikhtisar daripada Ubaidillah. Ubaidillah itu adalah bentuk tasghir daripada Abdullah di dalam kitabnya Al-Janadi. Itu apa? Loh, itu ada nggak? Oke, itu pertanyaannya nggak bisa dijawab. Aku sedang menjelaskan Ya, kalau nggak bisa dijawab berarti asumsi. Ya karena aku menjelaskan Kalau Ubaid terlebih tidak bisa dahulu. dijawab berarti itu asumsi. Oke, sudah gantian. Ubaidillah Abdullah adalah orang yang sama yang menjadi anak dari Ahmad bin Isa dari 3 atau mau total ada 5 ulama dari Al-Janadi, dari Muhammad Abil Khib, dari Ajarus Syafaf, Abdurrahman Al-Khatib, dari Iqdul Baruhin. Itu semua ditulis sebelum Al-Barqatul Musyikoh. Itu aja dulu, bahas itu dulu kok sampai. Loh enggak, kan pertanyaan saya bukan ke situ dulu. Pertanyaan saya itu Bang Rumel, ya kan? Kalau tasghir itu, kenapa kok Abdullah menjadi Ubaidillah? Itu aku sepakat kalau Ali As-Sakran adalah orang pertama yang menjelaskan kenapa hal itu menjadi terjadi. Nah, berarti asumsi kan? Asumsi, tapi itu tidak menutup fakta bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu ada yang menyebut sebelum Ali As-Sakran. Pertanyaannya, kenapa sampai Ubaid bin muncul? Padahal antara Al-Janadi sampai ke Al-Barqatul Musyikoh itu semuanya menyebut Ubaidillah, Ubaid, terus apa? Iya, kita sudah paham orang yang sama. Al-Janadi nggak nyebut Ubaidillah loh, Abdullah, ya Allah, Al-Janadi Abdullah, Ajarus Syafaf Ubaidillah, Abil Khib Abdullah. Semua nama ini anak dari Ahmad bin Isa Al-Alawi, keturunan dari Ali bin Ja'far. Itu dulu selesaikan. Sampai ke Al-Janadi, dari Al-Janadi sampai Al-Barqah ada penyambung ulama yang hidup sebelum As-Sakron yang memastikan kalau mereka itu keturunan Abdullah, Ubaidillah, Ubaid, yang 3 nama ini dimiliki oleh satu orang yang sama yang menjadi keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Baik, waktu habis. Sekarang bisa diskusi langsung, saling menanyakan, langsung saling mengkonfrontasi ya, silakan. Karena sudah 5 menit, sekarang langsung saja saling bisa menanyakan, monggo. Ya,
Berarti tadi teman-teman semua sudah sama-sama mendengar ya bahwasanya kita dengan Bang Rumel ini sudah sepakat bahwasanya ketika menyebutkan bahwasanya Ubaidillah itu adalah bentuk tasghir daripada Abdullah adalah asumsi pribadi asakran yang tidak punya korinah atau tidak punya data pendukung atau referensi. Itu ya. Nah, sekarang Bang Rumel mengajak Jangan lupa, kita jangan dipotong dulu bahwa Ubaidillah itu Ya. sudah disebut sebelum Ali Asakran. Dan mereka sudah dikenal sebagai iya. Itu aja dibaca Ya, sekalian gitu. sebentar dulu saya. Ya Allah, saya ini mau menjelaskan bahwasanya kita sepakat bahwasanya Ya, saya sepakat dengan berasumsi, Bang Hasan Rumel. bahwa Ya sudah, orang pertama ya sudah yang sekarang. Ubaid siapa itu? Ali Asakran adalah orang pertama yang menjelaskan kenapa Abdullah menjadi Ubaid atau Ubaidillah. Nah, Saya sepakat iya. kalau Ali Asakran Itu kan adalah orang asumsi, pertama toh. Sepakat, toh. yang memberikan alasan kenapa menjadi Ubaidillah itu adalah Ali Asakran. Tapi sebelum dia lahir atau sebelum dia mumayyiz sudah ada Ubaidillah, itu fakta yang nggak bisa dipungkiri, yang secara historis itu tersambung sampai ke Al-Janadi. Tadi itu Gus Gus Gofur, Sudah. Imam At-Tahaqqaq itu bukan Ba'alawi Gus. Ojo mbok ganti jenengku, Gofur iku sapa? Siapa tadi itu? Mbok ganti jenengku aku Gus mbok Ja'far, Gus selamatan Ja'far. mati. Kiai Ja'far Walam toh. At-Tahaqqaq, Kiai Ja'far. Walam At-Tahaqqaq itu bukan, itu ke murid-muridnya, Anu. murid-muridnya Bamarwan. Kiai Ja'far lagi nelpon. Ya, Ya. lagi nelpon dia. Kesepakatan Jadi kan kita itu gini, ada dua ini- itu. Ya, artinya kan gini, kesepakatan kita bahwasanya asakron itu berasumsi tentang tasghir daripada Abdullah ke Ubaidillah, itu sudah. Betul. Nah, sekarang, Sekaligus Bang nama Rumel. Ubaidillah itu sudah Ya. ada. Iya sebentar, sabar. Kita fishkan dulu itu. Jangan kayak orang mau menggiring opini gitu loh, santai gitu loh. Ya, Kita kan nggak harus sama dalam Ya, berpendapat. terus. Siap, lanjut. Nah, sekarang Bang Rumel mau mengajak bahwasanya walaupun itu adalah asumsi asakron, ya kan? Nah, tapi sudah pernah ada yang menyebut Ubaidillah sebelum asakron, gitu kan? Nah, dalam Betul. kitab apa itu? Jauharus Syafaf toh? Betul. Ikdul Barohin, Oke. Muhammad Abilahib, siapa Oke, lagi tuh? oke. Abi Isa Al-Hadromi, ya. Oke. Nah, sekarang begini, pertanyaan saya, ya toh, apakah kitab-kitab nasab yang isinya itu bertentangan dengan keterangan-keterangan yang sudah berlalu di abad-abad sebelumnya itu bisa dibenarkan dalam perspektif ilmu nasab? Kan tidak bisa, Bang Rumel. Kenapa? Loh, kok kenapa? Sampean sudah pernah baca enggak dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab? Ya tahu. Apa Halaman alasannya? 65 itu. Oke, ya kan? Di situ dijelaskan bahwasanya syarat kita menggunakan ar-ruq'ah. Ruq'ah itu teman-teman ya, biar tahu, yang belum tahu, yang sudah tahu ya alhamdulillah. Ruq'ah itu adalah catatan ulama nasab atau kitab ulama nasab, itu bisa disebut ruq'ah. Nah, syarat menggunakan ruq'ah itu alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya catatan ruq'ah itu tidak menyelisihi usulnya. Nah, sekarang ya, kitab-kitab yang menjadi usul di dalam disiplin ilmu nasab, ya, wabil khusus yang menceritakan tentang nasabnya Ashraf, seperti kitab Tahdzibul Ansab, Muntaqilatut Talibiyah, Asy-Syajaratul Mubarakah, dan lain sebagainya, yang mu'tabar itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa. Itu poinnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, apakah kitab Jauharus Syafaf dan yang disebutkan Bang Rumel tadi itu sudah ditahqiq apa belum? Sudah diajarkan di kampus Ahqaf malah dari dokter. Loh, kalau diajarkan di kampus Ahqaf itu Ba'alawi. Pentakiknya itu bukan Ahqaf itu, Ba'alawi.
Ini arahnya Loh, kemana? iya. Kitab usulnya berarti kan Tadzibul Ansab, berarti Muntakilah, atau ini arahnya ke Asy-Syajarah Barokah? Loh ya, semua itu Kita- kan usul muktabar dipakai oleh ulama gitu loh. Iya Gus, cuman kan ada satu hal yang perlu terus? kita sepakati dulu. Kitab nasab itu Apa itu? tidak ada yang sempurna, belum tentu Loh, syumul, belum tentu. memang. Ya, oleh karena memang, itu, Bang Rumen. syuro wastifadoh itu dipakai jika tidak ada kitab nasab yang mencatat. Selama syuro itu syuro yang enggak begitu. Enggak bisa begitu. Enggak ada dalam. Jangan menghentikan Loh, orang iya. untuk berargumen Bukan menghentikan. Tidak ada di dalam keterangan disiplin ilmu nasab, ya kan, yang mengatakan jika tidak ada catatan, maka kita bisa menggunakan syura istifadah. Itu kebalik itu. Itu kebalik itu. Gus, kitab nasab itu salah satu. Kalau emang tidak ada, maka kita pakai syuro wastifadoh atau tahqiqat dari. Sekarang begini loh Bang Rumen. Oke, syura istifadah itu ada syaratnya toh? Iya, syaratnya tidak ada yang membatalkan, populer di masa itu, Jilan Anjailen. Buktinya sebelum Ali Asakran mereka Tentangan, itu kok tidak membatalkan, tidak bertentangan. tidak ada yang membatalkan. Kayak lu ngapain sih kan ngutuk-ngutuk? Bukan membatalkan. Intifaul mu'aradhah itu tidak ada yang bertolak belakang secara umum maupun secara khusus, au fil wasaiqil bayyinat, atau Apa yang membatal? Apa yang bertentangan? dokumen yang ada. Yang bertentangan apanya antara nasab mereka dengan kitab yang lebih dulu kayak Tadzibul Ansab? Loh gimana wong nggak ada yang menyebutkan nama Abdullah Ubaidillah kok masih Tidak dibilang nggak sedih. bertentangan di mana? Maksud kita harus kembali tidak disebut berarti tidak disebut, bukan berarti namanya itu nggak ada. Memang tidak Apa yang disebut, bertentangan? bukan Makanya ahli tidak nasab ada. itu kan ngomong kitab itu tidak ada yang sempurna. Jika tidak ada, berarti kan Oke. kita pakai cara yang lain yaitu syuhroh. Sebentar, oke sebentar ya. Tidak sesuai syarat Saya- syuroh. Apa sih ini? Lanjutkan, Kemen Alkemi, apa tuh? lanjutkan. Biar Alkemi biar ngomong, coba lanjutkan. Ya, saya kono ngomong. Oke, kita dengarkan dulu Alkemi ini. Lanjut. Ya menang no, ngono lho. Kate ngomong. Lagi jatuh. Kok ae. Oke. Dikongkon ngomong ora gelem. Gini loh Bang Lanjut, Rumel. sampean saya. sepakat. Oke, saya sepakat Bang Rumel bahwasanya ya, saya kutip dalam kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba halaman 8 ya. Nah, memang betul di situ ada kalimat gitu loh. Wala budda minat tanwih ya, dan yang harus diperhatikan ya, anna kutubal ansabi, bahwasanya kitab-kitab nasab itu la yumkinu, tidak mungkin antakuna kamilatan, sempurna adanya. Kenapa? Karena fal kamalu lillahi wahdah. Ini kembali kepada penguatan tauhid kita, bahwasanya yang sempurna itu hanya milik Allah, gitu loh. Dan fakta juga Nah, bahwa kitab nasab itu sebentar belum dulu, mencatat semuanya. sebentar dulu gitu loh ya. Wa ala sabilil misal idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin ya, kama wajadtuhu fil masadir ya, wa dzalika la yamna'u ya ayyakuna lahu ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Itu tidak menutup kemungkinan apabila saya menyebutkan bahwasanya orang laki-laki ini punya anak 5 orang laki-laki ya, sebagaimana yang saya sebutkan di dalam kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan al-masadir ya toh, ini tidak menutup kemungkinan akan adanya ya tambahan saudara dari yang disebutkan 5 tadi yang tidak pernah disebutkan oleh ahli nasab sama sekali. Tapi itu masih koma Bang Rumel. Walakin itsbatuhu yahtaju ila bayyinatin. Tetapi untuk menetapkan tambahan anak dari yang disebut 5 tadi itu butuh kepada bayyinah. Lah bayyinahnya apa? Bayyinahnya ulama-ulama. Surah istifadah gimana? Surah istifadah itu syaratnya Bang Rumel intifaul mu'aradhah fil umum wal khusus au fil wasaiqil bayyinati. Gus, Ya, kok artinya apa di sini? Tidak boleh menyelisihi catatan yang ada. apa yang menyelisihi catatan yang ada? Itu Loh. kan bingung saya. Apa Dari yang mulai diselisihi?
Kok bingung Bang Rumel ini? Itu Sampean kata itu tidak bukan bingung, dicatatkan. tapi sampean ini sedang membuat bingung orang lain. Gus, gini Gus, sudah gantian. Orang lain ini nggak ada yang bingung tuh. Gantian. Penjelasan Ayo, coba Gus nih, itu sebentar ya. hanya manual kitab nasab jika Ya, oke. tidak ada yang sempurna. Nggak maka ada kita manual, nggak ada metik, nggak ada manual, nggak ada metik. Udah gini sebentar. Nih, saya gantian tanya sama tadi ngomong teman-teman. terus gantian Teman-teman. saya gantian tadi. Iya, sebentar dulu. Iya, sebentar. Habis ini sampean selesaikan ya. Saya tanya dulu nih, teman-teman. Teman-teman, coba saya tanya sama teman-teman, tolong dibantu jawab ya. Ya, apakah penjelasan saya itu membingungkan kalian atau penjelasan Bang Rumel yang membingungkan? Bahwasanya kitab-kitab abad sebelumnya itu belum pernah ada yang menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Yang menyebutkan pertama kali itu adalah Al-Janadi, Abdullah, ya toh? Kemudian Ubaidillah itu alias Sakran. Gitu loh. Itu yang kita ketahui sampai detik ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda itu membuktikan bahwasanya Abdullah itu adalah putra daripada Ahmad bin Isa? Kan belum membuktikan sampean. Sudah? Iya, sudah. Coba jawab tuh teman-teman. Tidak ada yang menyelisih. Jawab dulu teman-teman. Iya, loh. Teman-teman dulu. Oke. Ini bukan Iya, memvalidasi coba, saya. ayo. Gue sudah itu perkara nanti itu. Loh, Persepsi orang-orang. bukan memvalidasi saya, Bang Rumel. Cuma gini loh, Bang Rumel dari tadi kan menjelaskan bahwasanya kayaknya kebingungan saya kan. Saya nggak bingung. Yang bingung siapa? Enggak. Saya nggak Justru nyebut saya antum itu- bingung. Saya Penjelasan. juga nggak bingung, Gus. Lanjut. Ya. Tuh. Kemi. Oke, gantian. Tidak ada Ya. kitab nasab yang menyebut clear. Karena kitab nasab yang disebutkan sebagai abad keempat itu cuma ada 3. Setelah itu kan mentoknya kan ada di Asy'ariyah Barokah. Keturunan dari Ahmad bin Isa itu ada 2 mentoknya di abad yang sama. Muntaqilah atau Lebiyah ngasih Ali. Yang Muhammad itu di Tahzibul Ansab sama Al-Masdi. Pertanyaannya kan sederhana, bagaimana Muntaqilatut Thalibiyah itu Bang Rumel. gantian, Muntaqilatut Gus. Thalibiyah itu menyebut 3 orang. Enggak. Ini harus jujur. Muntaqilatut Thalibiyah yang 2 ditulis oleh Gus, Ibrahim bin Nasir. 2 Gus. Oh, 2 gimana? Antum Dua jangan gimana terlalu percaya sampean? sama Tengku Kori yang namanya Muhammad bin Ali di Jafar. Saya tidak Bang Rumel, jangan Sudah gantian. Saya tidak pernah ikut Muntaqilah Enggak. atau Libya itu Jangan yang ikut kedua. saya ini ke sana. Saya nggak pernah ikut Tengku Kori. Oke. Nanti kita telah bareng. Muntaqilah atau Libya nyebutin cuma 2. Oke. Tahzibul Ansab dan juga Al-Masdi cuma Enggak. 1. Muhammad. Ali dan Muhammad itu toh nama yang dicatat. Nah, kita perlu nyari tahu nih, Ubaidillah kenapa diisbat oleh Al-Janadi? Pertanyaan kan itu. Al-Janadi mendapat informasi dari mana? Kalau kita selalu memakai kitab nasab, memangnya ahli nasab itu mengisbat nasab orang itu dari mana? Lewat apa? Harus kan ada saksi, ada bayinah, terus ada syuhra istifadah. Jangan selalu melulu tentang kitab nasab karena tadi kitab apa tadi itu? Tidak ada kitab nasab yang sempurna. Cara mengisbat nasab. Sekarang pertanyaan saya, Belum bagaimana selesai, Gus. penjelasan Syuhra Istifadah? Ya. Enggak, saya mau tanya dulu bagaimana Syuhra Istifadah itu. Coba, Surah istifadah berarti sejak kapan Syuhra Istifadahnya? surah istifadah itu pada intinya surah istifadahnya Ba'alawi jika ada yang membatalkan bertentangan dengan kitab yang menyebutkan Ahmad itu Bukan itu maksud saya Bang Rumel. Syuhra Istifadahnya Ubaidillah atau Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa itu di mana? Syuhra Istifadahnya di mana? Saya- Itu. di mana itu kan Pertanyaan kita berarti di kan mana? di mana itu kan ini antum nyari catatan maksudnya dicatat di mana Nyari itu maksudnya? catatan. di mana itu Nyari catatan. di mana itu pertanyaan berupa Bukan. bentuk atau apa soalnya transmisi Sekarang tasawuf begini, berarti loh. kan telinga ke telinga. Iya sudah jangan terlalu panjang gitu loh. Bukti Gini loh, Bang bahwa Rumel, Al-Janadi ya. menulis nama Ubaidillah atau Abdullah itu sebagai leluhur dari Abdul Hasan Ali bin Jadid, yaitu ya tasamunya bahwa ada intelektual seorang Qadi asal Janat, makanya disebut Al-Janadi itu menulis Abdul Hasan Ali sebagai Syarif Al-Husaini karena keturunan dari Imam Husain lewat jalur Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Janadi Abdullah. Itu Al-Janadi itu nulis 8 Ba'alawi. Saya tuh masih heran kenapa harus dicari catatan. Padahal surah istifadohnya kalau memang yang dipakai itu adalah Loh, Al-Janadi, Syuhra itu Istifadahnya batal kok. Kok iso? Kenapa? Loh,
Sekarang bagaimana